Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Shalom. Hari ini Minggu 12 September tahun 2021. Dalam ibadah saat ini kita menggunakan tata ibadah Minggu bentuk kedua dengan tema bulanan diperlengkapi untuk memperkokoh gereja dan bangsa. Dan tema mingguan, konsekuensi mengikuti Yesus. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kami untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk kesetiaan dan cinta-Mu bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Maka terimalah hormat dan sembah kami umat-Mu di dalam persekutuan ibadah Gemim Sebaot Padingki Bawah. Di hari ini Minggu 12 September 2021. Sebagai bentuk kerinduan hati kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Maka jadikanlah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengkidungkan bersama-sama kidung jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami umat kepunyaan-Mu yang pada saat ini
hendak menyatakan kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menjadi Tuhan yang setia dalam hidup kami. Sekalipun kami sadar bahwa kesetiaan Tuhan sering membuat kami lupa bahwa siapakah kami ini. Kami terkadang melakukan, memikirkan, mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, tidak berkenan, membuat hidup kami ada dalam lumpur dosa dan hidup dalam kenajisan. Kami menjerit memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami kotor karena kami selalu mengaku bahwa kami adalah pengikut-Mu. Akan tetapi kami tidak berlaku demikian. Kami selalu menonjolkan keegoisan kami, sehingga sering merasa tinggi hati dan sombong. Dan tidak jarang kami lebih memprioritaskan kepentingan kami dibandingkan dengan hal-hal yang Engkau kehendaki. Maka saat ini dengan sepenuh hati kami mengaku bahwa inilah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-7, berkata begini: baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita mengkidungkan bersama-sama kidung jemaat 441, Ku ingin menyerahkan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkaulah Allah dalam kehidupan kami, yang selalu kami sembah, kami permuliakan di dalam hidup ini. Kami sebagai umat-Mu di saat ini hendak
dibimbing, diarahkan, dituntun dengan firman-Mu. Karena itulah kerinduan hati kami, yaitu kami diajar oleh firman Tuhan. Maka saat ini, biarlah Roh Kudus melingkupi kami semua, umat kepunyaan-Mu. Ketika firman dibacakan, firman diberitakan, ada pengertian, ada hikmat, ada kebijaksanaan. Hati kami semua dilembutkan. Kami mampu menerima firman, tetapi juga Roh Kudus akan memampukan kami untuk memberlakukannya dalam hidup kami setiap saat. Maka inilah kami Tuhan, yang membuka tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang saat ini terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Matius pasal 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Ada dalam satu kesatuan tema atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Diberkatilah setiap orang yang mendengar dan bersedia melakukan firman Allah. Amin. Mari kita mengkidungkan bersama-sama NKB nomor 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Damai di hati. Ya, cerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama tentunya tidak terlepas dari kisah-kisah sebelumnya atau pembacaan sebelumnya, di mana ketika Yesus mencapai usia 30 tahun, dia mulai dengan karya pelayanannya. Jadi saudara-saudara, sedikit saya menjelaskan bahwa Yesus hidup dalam kaum Yahudi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia harus memulai karya pelayanannya di usia 30 tahun. Karena pada waktu itu orang beranggapan bahwa
laki-laki yang disebut dewasa itu usianya harus 30 tahun, berbeda dengan kita. Kalau di Indonesia tentunya usia 17 tahun dikategorikan sebagai orang dewasa. Tapi kalau di sana nanti berusia 30 tahun kemudian dikategorikan sebagai orang dewasa. Nah, umur 30 tahun ke bawah itu tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengajar. Dan umur 30 tahun ke atas itu dia bisa mengajar dari bait Allah, bahkan juga di mana saja dia memberitakan kebenaran firman Allah. Nah, Yesus mulai karya pelayanannya didahului dengan apa? Dengan Yesus dibaptis. Bahkan kita lihat ada pencobaan di padang gurun. Kemudian ketika Yohanes membaptis ditangkap, Yesus melakukan penyingkiran. Nah, dari Nazaret ke Galilea. Hal ini dilakukan oleh Yesus bukan karena ia mau melarikan diri atau mencari zona nyaman, tetapi ini sebagai bentuk pengenapan firman yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya, yaitu supaya tanah Sebulon, Naftali, bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang, sebab Yesus adalah terang itu. Nah, dalam perjalanannya ia mulai memberitakan hal tentang pertobatan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Pasal 4 ayatnya yang ke-17. Nah, saudara-saudara, menjadi seorang murid bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Menjadi murid itu berarti harus taat dan tunduk pada sang guru. Murid juga harus ada hati yang patuh akan perintah-perintah sang guru. Sehingga tidak jarang juga ada begitu banyak orang yang tidak mau menjadikan dirinya sebagai seorang murid, tetapi suka menjadikan dirinya atau memposisikan dirinya sebagai seorang guru. Bahkan jika ada orang yang mau menjadi murid, maka sang murid itulah yang mencari gurunya sesuai dengan ekspektasi. Saudara-saudara, saya pernah mengalami hal yang demikian. Waktu saya awal-awal masuk di Fakultas Teologi UKIT ya, saya mencari informasi dari para senior-senior saya tentang sosok dari dosen-dosen pengajar di Fakultas Teologi. Ada senior yang bilang kalau dosen si A dia murah nilai, tugasnya sedikit, dan tidak selalu mempersulit mahasiswa dan suka menolong. Tetapi ada juga senior saya yang mengatakan bahwa kalau dosen yang si B ini, dia sangat disiplin, dia tidak boleh terlambat, dia pelit nilai, kadang-kadang penilaiannya tidak objektif. Nah, ketika saya mendengar karakter dari dosen-dosen yang sudah disebutkan oleh para senior saya, tentunya saudara-saudara sudah bisa ditebak. Sejak saat itu saya memilih mata kuliah yang paling tidak kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan dosen-dosen yang si B, atau orang bilang tanda kutip ya, dosen-dosen yang terkesan sadis, atau istilahnya dulu tanda kutip killer ya. Namun seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya bagi saya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saya dipertemukan dengan dosen-dosen yang katanya tanda kutip ya, terkesan killer ya. Pelit nilai, tidak boleh terlambat, kadang-kadang tidak objektif. Ini menurut penilaian dari para senior saya ya. Nah, pertama kali saya masuk ke ruangan kuliah itu, saya merasakan ada kecemasan, ada ketakutan. Tetapi saya harus ada dalam mata kuliah itu, apalagi berkaitan dengan konsentrasi untuk penulisan skripsi. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Saya mulai belajar dan saya mulai memahami, oh ternyata
killernya sang dosen atau sadisnya sang dosen, menurut cerita-cerita dari para senior saya, berbanding terbalik dengan pengalaman yang saya dapati. Ada satu orang dosen, saudara, yang tidak bisa saya lupa sampai saat ini, yang sangat disiplin. Jadi saudara-saudara, kalau dia hendak masuk ke ruangan kelas, contohnya kalau perkuliahan itu dimulai pukul 7 pagi, maka dia sudah ada sebelum jam 7. Bisa lagi 10 jam 7 dia sudah masuk di dalam kelas. Nah, ketika dosen itu masuk atau bergegas masuk dalam ruangan kuliah, maka seluruh mahasiswa harus lebih dulu masuk. Kalau saudara-saudara berada di belakang dosen itu, kemudian saudara-saudara berjalan bersama-sama mengikuti dosen itu, ketika dia masuk kelas, dia akan langsung mengunci pintu. Dia tidak memperkenankan lagi kami untuk masuk. Jadi kalau orang bilang begini, lebih baik pali pak dia bilang begini, lebih baik pali pak kita, kasih jatung pak kita, supaya ngoni masuk lebih dulu. Daripada kalau kita so masuk, biar ngoni di belakang pak kita anggap itu ngoni alpa, dan kita akan kunci pintu. Nah ini. Tetapi dari situ kita belajar bagaimana hidup disiplin. Ya. Di situ kita ditempa sebagai seorang mahasiswa Fakultas Teologi. Kan saya juga berpikir begini, gimana karakter seorang pendeta, tidak ada kasih seperti ini. Karena pengajar Fakultas Teologi pendeta. Tetapi kita pikir-pikir, betul juga ini. Dosen ini mengajarkan disiplin. Karena dia bilang, kalau ini masih di perkuliahan, tapi kalau di jemaat harus disiplin diri. Seperti itu. Dan itu kami dapati. Dan sangat dalam maknanya. Untuk kami terapkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami. Nah saudara-saudara, dalam konteks pembacaan kita di saat ini, ketika Tuhan Yesus melihat Simon yang disebut Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, maka Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 19 dicatat jelas di situ. Saudara-saudara, ketika perkataan Yesus diucapkan, apa yang mereka lakukan? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah setelah itu Yesus bertemu dengan dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka sementara membereskan jala bersama ayah mereka, yaitu Zebedeus. Yesus pun memanggil mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan perahu dan ayahnya, lalu mengikut Yesus. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus memanggil mereka sebagai murid? Di sini kita tidak melihat bukan mereka yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih mereka. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, mereka memiliki latar belakang sebagai nelayan atau penjala ikan. Saudara, bertanya-tanya, mengapa murid pertama yang dipanggil adalah nelayan atau penjala ikan? Sebagian besar masa kecil saya ya, berkecimpung atau hidup di daerah pantai. Nah, sering juga di sela-sela libur sekolah dulu, saya biasa ikut pajeko atau ikut perahu orang kalau mau jari ikan, mengikuti. Nah, kalau biasanya ikut pajeko itu yang pergi sore, keluar sore, dia akan kembali pada besok pagi. Dapat ikan atau tidak dapat ikan, dia balik besok pagi. Itu pajeko. Jadi tidak berhari-hari.
Ada juga kapal penangkap ikan yang berhari-hari karena membawa stok es yang banyak. Nah, di situ saya bisa dengan jelas melihat bagaimana para nelayan mencari ikan. Kadang pergi dan pulang membawa hasil, tetapi juga tidak jarang pergi dan pulang tidak mendapatkan apa-apa. Namun ada hal-hal yang dapat saya petik dari pengalaman saya pernah mengikuti pekerjaan sebagai seorang nelayan, yaitu nelayan itu tidak pantang menyerah, saudara-saudara. Itu pengalaman saya. Pernah ini yang menjadi tonaas ini sepupu saya. Waktu kita pergi, cuaca bersahabat. Tapi ketika di lautan, semulai cuaca kurang bersahabat. Angin, ombak, bahkan juga ada hujan pada waktu itu. Saya katakan, mari jo orang pulang. Nanti jo besok mencari ulang. Dia bilang, aduh lebih baik sudah iko. Mau iko kau bikin begini. Ini baru angin kecil ini. Belum badai ini. Orang tetap mesti mau tebarkan jalan. Mau tunggu kode, istilahnya kode lampu. Dari perahu lampu mesti dia kode dulu. Biasa ikan-ikan itu naik di atas perahu lampu. Dan kemudian ketika ikan sudah ada di atas perahu lampu, kemudian nanti Pak Jeko yang datang. Karena ada kode dari perahu lampu. Kemudian akan menangkap ikan di sekitaran perahu lampu itu. Nah, di sini saya melihat bahwa mereka pantang menyerah. Mereka adalah orang yang gigih. Bahkan para nelayan memiliki pengharapan. Itu saya ingat baru mau naik perahu Pak Jeko, dorang saya bilang, aduh, orang minta doa, orang dapat ikan yang banyak. Berarti ada pengharapan yang kuat dari para nelayan untuk mendapatkan ikan. Bahkan juga nelayan adalah orang-orang yang berjiwa besar. Saudara-saudara, di sini saya belajar juga bagaimana seorang nelayan yang melaut sering juga meninggalkan zona nyaman. Karena kalau di darat boleh hidup bersama dengan keluarga. Tetapi karena pekerjaan mereka harus meninggalkan keluarga untuk menangkap ikan yang tentunya memiliki resiko yang bukan kecil. Dan bisa saja saudara-saudara nyawa jadi taruhannya. Kalau di Bitung dulu, saya tidak tahu kalau sampai sekarang masih ada atau tidak. Di Bitung, kalau ada nelayan yang kecelakaan di laut meninggal, maka dapat santunan dari pemerintah. Makanya saya selalu gaungkan, saya selalu khotbahkan, hati-hati para istri, jangan ndak ada hal-hal yang dibutuhkan di rumah, kemudian berdoakan untuk suami itu mengalami musibah. Ya. Jadi ada begitu banyak pengalaman-pengalaman. Dan saya mulai terkesima, ternyata Yesus memilih nelayan karena mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Nah, di sini dalam catatan Alkitab atau menurut Injil Matius, pemanggilan Yesus secara spontan dijawab langsung oleh keempat orang tadi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Di situ mereka langsung meninggalkan semua yang mereka kerjakan, bahkan ayah mereka. Mereka tidak berpikir untung ataupun rugi. Mereka tidak berpikir sukses ataupun gagal, atau berpikir apa yang terjadi dalam keluarga mereka ketika mengikut Yesus. Yesus tidak menjanjikan selalu ada makanan bagi keluarga Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes ketika mengikut Dia. Namun Yesus mengungkapkan bahwa Yesus akan menjadikan mereka penjala manusia. Kalau dikisahkan dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus untuk menjadi penjala manusia. Sebelumnya Yesus bilang, tebarkanlah jala.
Petrus bilang, aduh orang so cari ikan, marnya dapat. Tapi karena guru yang suruh, orang pergi. Ketika menebarkan jala, maka ada sejumlah banyak ikan yang diperoleh oleh Petrus. Dan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Ikutlah aku. Tapi Petrus bilang apa? Kita orang berdosa, kita nyandak layak. Ini dalam versi Lukas. Nah saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan saat ini, maka kita disadarkan bahwa Yesus memilih para murid bukan dari latar belakang pendidikan, saudara. Bukan dari latar belakang profesi, saudara. Tetapi lebih daripada itu. Ajakan atau panggilan Yesus kepada para murid untuk menjadikan penjala manusia adalah panggilan untuk kita semua. Kita tahu konsekuensi apa yang akan didapati ketika mengikuti Yesus. Ada orang yang mengatakan, saya mengikut Tuhan, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan jabatan, saya kehilangan harta, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan hobi saya. Tetapi sadarkah saudara bahwa sebenarnya mengikuti Yesus, kita sebenarnya tidak sedang kehilangan. Saya katakan saudara sekali lagi, ketika mengikuti Yesus, kita tidak sedang kehilangan. Justru kita membuka hati kita dan merespon kata, ikutlah aku. Sadarkah kita bahwa kita telah memiliki pekerjaan dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita memiliki keluarga di dalam Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 21. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, ketika kita berkomitmen untuk mengikuti Yesus, memang kita harus menyangkal diri, saudara. Menyangkal bahwa kita adalah orang yang pemarah, menyangkal bahwa kita adalah orang yang mungkin iri hati terhadap orang lain, menyangkal bahwa kita adalah orang yang suka pamer, orang yang tinggi hati, menyangkal bahwa kita adalah orang yang tidak sabar, orang yang selalu gegabah, seperti Petrus, Yohanes, Andreas, dan Yakobus. Para murid ini yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga dalam menjadi penjala manusia, mereka tidak pernah memikirkan untung ataupun rugi dalam mengikuti Yesus. Mereka tetap menyatakan komitmen mereka dalam kesetiaan untuk menjadi penjala manusia. Kita bisa lihat saudara, komitmen mereka setia hingga akhir. Dalam kisah-kisah, Yohanes dia harus menderita. Dia pernah digoreng di atas minyak yang mendidih, saudara-saudara. Karena dia berkomitmen tidak akan pernah menyangkal imannya kepada Yesus. Tetapi keajaiban terjadi. Yohanes tetap hidup, bahkan juga dia menjalani masa hidupnya sampai tua. Tetapi saudara, dia pernah menderita. Petrus disalibkan dengan kepala di bawah dan dengan salib berbentuk X. Karena dia bermohon supaya disalib dengan cara demikian, karena merasa tidak layak untuk mati seperti Tuhan Yesus. Yakobus saudara, dia dibentuk diubahkan menjadi seorang murid, sehingga hidup dalam ketaatan kesetiaan untuk menginjil, memberitakan kabar baik, mati dengan cara dipenggal kepalanya. Tetapi sebelum dipenggal saudara, tahukah saudara, dia dipaksakan agar supaya menyangkal imannya kepada Yesus. Tetapi dia tetap berkomitmen, saya tidak akan pernah menyangkal bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ada salah satu orang penjaga saudara-saudara yang saat itu mendengarkan pengakuannya dan hidupnya diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga penjaga itu pun mengakui bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Kemudian dia siap, dia bersedia dipenggal menemani Yakobus yang pada saat itu akan dieksekusi mati. Kemudian kita melihat bahwa Andreas mati disalibkan, dan sampai ajalnya dia tetap terus berkhotbah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan
ada ungkapan terakhir dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa cita-cita saya yaitu mati seperti juru selamat saya. Dia mati dengan cara disalibkan. Nah, saudara-saudara, ada konsekuensi mengikuti Yesus. Namun yang paling indah adalah ketika kita menjawab panggilan Yesus dengan iman. Saya katakan, saya sebagai pendeta itu adalah profesi, tetapi panggilan saya adalah pengikut Yesus. Profesi saya sebagai pendeta, tetapi panggilan iman saya yaitu pengikut Yesus. Nah, saya dipanggil untuk menjadi murid Yesus, yaitu hidup dan dikuasai oleh Kristus. Ikut Yesus dalam kehidupan saudara seperti apa? Yaitu mengikut Yesus selalu berkomitmen ada waktu untuk beribadah. Mengikut Yesus ada waktu untuk berdoa. Mengikut Yesus ada waktu untuk menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ikut Yesus adalah panggilan bagi kita semua. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita berada dimanapun, kita tetap terus menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Sebab ungkapan Tuhan Yesus, ikutlah aku, itu bisa direspon dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam keluarga kita, dan masalah kita dan pergumulan kita. Nah, saat ini dengar panggilan Tuhan, buka hati kita dan jangan keraskan seperti ucapan Yesus bagi Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus pun berkata kepada kita semua, mari ikutlah aku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan. Sambil kita memberi, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 376, ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami diajar, dibimbing, diarahkan dengan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa tidak jarang, selalu dan sering kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang selalu mengikut Engkau. Tetapi pada kenyataannya tidak jarang kami mengingkari, menyangkal akan ungkapan kami mengikut Engkau. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika kami mengikut Engkau cuma karena kami ingin memperoleh sesuatu daripadamu Tuhan. Tetapi ajarkanlah kami Tuhan saat ini untuk benar-benar mengikut Engkau Tuhan, apapun konsekuensinya dalam kehidupan kami.
Meskipun kami harus kehilangan pekerjaan, meskipun kami harus kehilangan jati diri kami, meskipun kami kehilangan segala-galanya dalam dunia ini, ajar kami Tuhan untuk selalu setia mengikut Engkau. Karena dengan mengikut Engkau, maka Engkau akan menjadikan kami sebagai penjala-penjala manusia, seperti yang Engkau ungkapkan kepada Simon Petrus, Andreas, dan para murid yang pertama yang Engkau panggil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan, untuk tetap terus fokus, untuk tetap terus terarah hanya kepada Tuhan. Tidak akan pernah mengingkari iman kami, tidak akan pernah menyangkal Engkau bahwa Engkaulah Allah dalam kehidupan kami, juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur ketika pun kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja tugas tanggung jawab sesuai dengan talenta, profesi, karunia yang Tuhan percayakan untuk kami. Dan semua itu kami boleh mendapatkan upah. Dan sebagian dari upah kami boleh kumpulkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dikuduskanlah apa yang hendak kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa persembahan kami akan menjadi pedupaan yang harum, menjadi wangian di hadapan Tuhan. Pekerjaan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Usaha kami selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, tetapi kami selalu berkecukupan di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia ini, termasuk juga di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa, dari aras sinode, aras wilayah sampai ke aras jemaat, khususnya jemaat Kemim Sebaot Paniki Bawah. Berkati, dimulai dari ketua badan pekerja majelis jemaat, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota badan pekerja majelis jemaat, seluruh syamas dan penatua di kolom 1 sampai kolom 10, penatua kategorial yang ada, perangkat pelayanan yang ada, UPK, termasuk juga ya Tuhan, komisi-komisi kerja yang ada. Tuhan berkati kami semua. Kami saling bergandengan tangan untuk tetap terus berjuang, berusaha melayani Tuhan tanpa pamrih dalam kehidupan ini. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi pemberian diri kami utuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami melayani-Mu dengan setengah hati. Ajar terus kami, didik dan bentuk kami untuk tetap terus berkomitmen melakukan apa yang pernah kami ucapkan, yaitu melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati pegawai gereja, berkati kostor, berkati tim musik, tim multimedia yang ada, yang melayani Tuhan, panitia, pemilihan pelayan khusus yang ada di Gemim Sebaot. Tuhan berkati semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang lanjut usia. Tuhan pun memberkati. Ketika hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini, ada anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun pribadi, kelahiran. Tuhan memberkati mereka, sehingga Tuhan akan menyempurnakan sukacita mereka. Mereka hidup sehat, kuat, berumur panjang dalam kasih dan kebaikan Tuhan, dan umur panjang akan mereka pergunakan untuk semakin memberikan kesaksian yang benar bahwa Engkaulah Allah dalam kehidupan mereka, yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan mereka. Bagi anggota jemaat yang saat ini tengah dalam pergumulan sakit, mereka harus dirawat di rumah sakit, tapi juga ada jemaat yang harus dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap orang yang sakit.
Ketika Engkau mencelikan mata orang buta, Engkau menyembuhkan orang lumpuh, Engkau membuat orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan, kami pun beriman bahwa sampai saat ini mujizat Allah tetap ada untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus taat dan setia untuk percaya kepadamu, percaya akan kuasa-Mu, percaya akan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, jika pun sakit penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu, oleh kami semua, tidak akan pernah kunjung sembuh, yakinkan kami Tuhan, bahwa dalam penderitaan kami, ada Tuhan yang selalu setia menjaga kami, menguatkan kami, memampukan kami. Karena sesungguhnya iman yang sehat itulah yang kami rindukan terjadi atas kehidupan kami. Ada yang bersuka tetapi juga ada yang berduka cita. Keluarga besar Korua Maramis kehilangan orang tua, papa, suami, opa yang sangat dikasihi. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan keluarga yang ada. Secara khusus keluarga Korua Dayo yang ada di kolom 10. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah di pagi ini, baik pemain keyboard, kantoria, tim multimedia, kostor, pegawai, semua Tuhan berkati. Berkati semua anggota jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini. Di sepanjang minggu berjalan ini Tuhan berkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Baik anak-anak kami dalam menempuh studi, kami yang sedang mencari jati diri, bahkan juga kami yang sedang mencari pekerjaan, bahkan kami yang sedang bekerja, berkati kami semua. Hamba percaya bahwa tidak ada satupun di antara jemaat yang tidak diberkati oleh Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, bahkan maut yang tidak Tuhan kehendaki terjadi atas hidup kami. Termasuk Tuhan, kami pun terus berdoa, menopang untuk pemerintah kami. Dari tingkat pusat sampai di pelosok Nusantara, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Anugerahkanlah hikmat bijaksana dalam kehidupan mereka. Mereka mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, takut akan Tuhan. Secara khusus mereka dapat menanggulangi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Bahkan kami sebagai rakyat hidup dalam kesadaran, bahkan juga mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera diatasi. Karena ada Tuhan yang berkuasa, karena ada Tuhan yang berdaulat di atas segala-galanya. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa, syukur, dan permohonan kami. Yang semua ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akhiri ibadah di saat ini dengan menyanyikan bersama-sama NKB nomor 126, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu,
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah minggu di saat ini sudah selesai. Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan di hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.